Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisah Diswita Utama, absen 13 dari kelas 11E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan review sebuah buku novel yang berjudul Matahari Minor karya Terelie. Buku ini adalah buku ke-14 dari serial Bumi yang tentunya sudah cukup populer di kalangan remaja Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing dengan buku ini, bukan? Dalam review ini, saya akan membahas mulai dari tampilan cover, isi cerita, hingga kesimpulan dan rekomendasi untuk kalian semua. Yang pertama, kita akan review dari covernya dulu. Kalau kita lihat dari covernya, kesan pertama yang muncul adalah nuansa klasik, hangat, tapi juga misterius. Buku ini didominasi oleh warna coklat kemerahan dengan sentuhan garis-garis berwarna emas. Kombinasi warna tersebut membuat buku terlihat elegan sekaligus memberi kesan bahwa cerita di dalam buku ini tidak sepenuhnya cerah. Selanjutnya, di bagian tengah cover buku ini terdapat lingkaran besar dengan tulisan Matahari Minor yang dikelilingi ornamen menyerupai sinar matahari. Tapi, sinar matahari yang ada di cover buku ini digambarkan tidak terasa terang menyilaukan, melainkan lebih redup dan simbolis, seakan menggambarkan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Selain itu, terdapat ilustrasi makhluk bersayap, benda terbang, siluet kota, pepohonan, dan juga sesosok manusia berjubah yang membelakangi pembaca. Kalau kita lihat, sosok berjubah ini terlihat seperti sedang memandang dunia di depannya, yang melambangkan perjalanan, pencarian, dan mungkin juga pengorbanan. Detail-detail kecil pada cover ini membuat pembaca penasaran tentang dunia seperti apa yang akan dimasuki dalam cerita. Secara keseluruhan, covernya cukup sederhana dan klasik, tapi penuh simbol dan sangat mewakili suasana cerita yang lebih gelap dan menegangkan. Masuk ke isi cerita. Seperti yang kalian tahu, di setiap buku di serial Bumi ini memiliki tokoh utama sendiri. Nah, untuk buku yang saya pegang ini lebih memakai sudut pandang dari tokoh Sally. Hal ini membuat pembaca bisa lebih memahami perasaan dan perkembangan dari karakter Sally sendiri. Cerita dimulai dari mimpi aneh yang terus dialami Sally. Sally bermimpi berada di dalam suatu ruangan gelap yang tak ada ujung dengan genangan air berwarna hitam pekat dengan kedalaman setinggi betis. Awalnya mungkin terlihat seperti mimpi biasa, tetapi ternyata mimpi tersebut merupakan pertanda adanya ancaman di dunia paralel. Karena rasa penasaran dan kekhawatiran Sally bersama Raib dan si Putih memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Perjalanan mereka membawa ke klan Matahari Minor. Kalau dari namanya, yakni klan Matahari, kalian mungkin berimajinasi atau beranggapan kalau klan ini juga digambarkan cerah dan indah seperti matahari pada umumnya. Tapi justru klan ini berbeda dari klan-klan sebelumnya yang biasanya digambarkan sesuai dengan imajinasi kalian. Klan Matahari Minor justru digambarkan sebagai tempat yang gelap, keras, dan penuh penderitaan. Suasana di klan ini terasa lebih berat dan emosional. Pembaca tidak hanya diajak berpetualang, tetapi juga melihat sisi ketidakadilan dan konflik sosial yang terjadi di sana. Hal ini membuat cerita terlihat lebih dalam dan tidak hanya sekedar fantasi ringan. Memang, di awal alurnya terasa agak lambat, namun menurut saya bagian ini penting untuk membangun suasana dan memperkenalkan kondisi klan dengan detail. Ketika konflik mulai berkembang, ketegangan pun meningkat. Misteri sejak awal ditanam perlahan mulai terungkap, termasuk beberapa fakta lama dari seri sebelumnya yang akhirnya mendapatkan penjelasan di dalam buku ini. Selain konflik besar di dunia paralel, hubungan persahabatan antara Sally, Raib, dan si Putih tetap menjadi inti cerita. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan tetap bersama dalam keadaan sulit. Nilai keberanian, kesetiaan, dan tanggung jawab terasa sangat kuat di novel ini. Karakter Sally juga terlihat lebih matang. Ia tidak hanya digambarkan sebagai tokoh dengan kekuatan petir, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki keraguan dan beban tanggung jawab yang besar. Perkembangan emosional ini membuat cerita terasa lebih realistis, meskipun berlatar dunia fantasi. Secara keseluruhan, isi novel ini menghadirkan petualangan yang menegangkan sekaligus penuh makna. Tidak hanya soal aksi dan pertarungan,
tetapi juga tentang perjuangan menghadapi keadaan sulit dan pentingnya harapan. Sebagai buku ke-14 dalam serial Bumi, Matahari Minor tetap mampu mempertahankan kualitas ceritanya. Meskipun temponya tidak terlalu cepat di awal, cerita ini tetap menarik dan penuh misteri. Justru suasana yang lebih gelap dan konflik yang kompleks membuatnya terasa berbeda dari beberapa seri sebelumnya. Saya merekomendasikan novel ini terutama untuk pembaca yang sudah mengikuti serial Bumi dari awal hingga sekarang, karena banyak bagian yang berkaitan dengan cerita sebelumnya. Novel ini juga cocok untuk remaja dan pembaca yang menyukai genre fantasi, dunia paralel, dan serta kisah persahabatan yang kuat. Jika kalian menyukai cerita yang penuh teka-teki, konflik emosional, dan petualangan yang tidak hanya seru tetapi juga bermakna, maka Matahari Minor adalah pilihan yang tepat untuk dibaca. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.